Ya, peristiwa penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak, Banten mengingatkan publik pada kasus pengeroyokan bos rental di kawasan Pati, Jawa Tengah. Ya, kedua kasus itu membuka mata betapa rentannya kriminalitas terjadi pada bisnis penyewaan mobil. Masih segar dalam ingatan, penggelapan mobil sewaan berujung tewasnya sang pemilik rental terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Kasusnya makin menyita perhatian lantaran menyeret aparat keamanan. 3 oknum TNI jadi tersangka kasus penembakan, sementara 3 polisi yakni Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya dimutasi lantaran mengabaikan permintaan pendampingan saat korban menjemput mobil yang digelapkan. Penyewa mobil dan penadahnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sindikat penggelapan mobil rental ini terorganisir. Tersangka Ajat Sudrajat menyewa mobil korban dengan KTP dan kartu keluarga palsu yang disediakan oleh tersangka berinisial IH yang kini jadi buron. Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS. Dari tangan Ajat Sudrajat, mobil milik korban berpindah ke beberapa orang, yakni pria berinisial RH dan IS. Bahkan mobil itu juga sempat dijual seharga 20 juta rupiah sebelum berakhir di tangan oknum TNI AL berinisial AA yang membelinya dengan uang muka 40 juta rupiah. Agar tak terlacak, tersangka menonaktifkan 2 GPS mobil. Namun ternyata masih ada 1 GPS yang aktif dan jadi modal pemilik rental melakukan pengejaran. Dalam percekcokan di res area itu, tersangka Sertu AA menembak pemilik rental Ilyas Abdurrahman hingga tewas. Sementara rekan korban pria 59 tahun terluka tembak. Nasib naas pemilik rental kala menjemput kendaraan sewaan juga pernah mengemuka pada Juni 2024 lalu di Pati, Jawa Tengah. Bos rental asal Jakarta bernama Burhanis tewas dikeroyok. Modus tersangka penggelapan mobil itu menyewa selama berbulan-bulan hingga tak kunjung dikembalikan. Lagi-lagi, GPS jadi modal pelacakan. Mobil ditemukan di sebuah halaman rumah warga. Namun saat mengambilnya, bos rental justru diteriaki maling lalu dikeroyok hingga tewas. Mobil yang dikendarai korban beserta timnya dari Jakarta juga dibakar. Penggelapan, penggadaian, hingga penyalahgunaan kendaraan jadi resiko nyata yang dihadapi pelaku usaha bisnis rental mobil. Kehati-hatian dalam memilih penyewa jadi upaya pencegahan paling mendasar. Kerap kali pelaku penggelapan mobil sewaan menggunakan data palsu. Antisipasinya adalah tadi, kita bagaimana cara memilih tamu yang baik. Istilahnya adalah kita punya ada istilah 4 data. 4 data 5 sempurna. 4 data itu ada data pribadi, data perusahaannya, data medsosnya, data keuangan, dan terakhir adalah survei. Di sisi lain, masyarakat diimbau tak mudah tergiur mobil bekas murah. Surat-surat kendaraan wajib dipertanyakan guna menghindari kendaraan hasil tindak kejahatan. Selain bisa cek legalitasnya secara daring, masyarakat juga boleh memeriksakan kendaraan ke kantor polisi. Polda Metro Jaya sesuai dengan komen Bapak Kapolda itu mempersilahkan apabila masyarakat masih ragu, silakan datang untuk melakukan cek fisik kendaraannya. Sebelum melakukan transaksi penjualan, jual beli, silakan datang ke Polda Metro Jaya di bagian cek fisik dan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan data kendaraan tersebut. Free itu. Pengecekan keabsahan surat kendaraan berbeda di tiap provinsi. Bagi kendaraan yang terdaftar di Jakarta bisa dicek melalui situs samsat-pkb2.jakarta.go.id dengan memasukkan nomor kendaraan. Tim Liputan melaporkan.